Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mubdi' wa khaliq alladhi khalaqal insana min ma'in dafiq wa ja'ala baina sahabatil kiram sabiqun wa lahiq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar dan mengkaji bersama tentang biografi dan juga sejarah orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan mengamati, mencintai serta meneladani Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala semakin meridhai kita. Shalawat serta salam senantiasa terucapkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang muallim, sang pendidik yang telah mendidik para sahabatnya, yang tidak ada kesempurnaan didikan siapapun yang ada di dunia ini melainkan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah cerminan kita. Komunitas yang kita pilih pun adalah wujud pribadi kita. Jika komunitas tersebut gemar terhadap sesuatu hal yang positif, gemar dalam melakukan ibadah, senantiasa peduli terhadap masalah-masalah masyarakat dan juga kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat, maka komunitas tersebut atau Anda telah berada tepat dalam komunitas yang benar. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar kita atau komunitas kita itu senantiasa mendorong terhadap sesuatu hal yang tidak dianjurkan oleh agama, senantiasa mensupport terhadap sesuatu hal yang kemaksiatan, maka itu adalah sebuah peringatan bagi orang tersebut supaya menghidupkan kembali kebaikan-kebaikan dalam komunitas tersebut. Bukan meninggalkan, akan tetapi menghidupkan kebaikan-kebaikan yang selama ini ditinggalkan. Begitupun kalau kita berkaca terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya dan juga pembimbing. Beliau adalah cahaya dan juga pendidik. Ada orang-orang yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Para sahabat adalah hasil didikan Rasulullah. Para sahabat adalah pantulan dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita melihat dan memperhatikan, mencintai dan meneladani sahabat, maka tentunya akan memberikan efek yang positif terhadap keimanan dan juga ketakwaan kita. Mengenai hal ini, ada sebuah hadis yang cukup menarik bagi kita kaji, yaitu disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di Sahih Bukhari, menjelaskan tentang apa yang seharusnya orang mukmin lakukan dan ikuti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya. Dikatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya suatu saat nanti akan datang masa yaghzu fi amun minan nas, di mana sekelompok besar orang akan berjuang untuk membebaskan daerah-daerah yang terjajah atau dari kekufuran atau dari tirani pemimpinnya. Dan uniknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya fayuqalu lahum, kemudian salah satu orang di antara mereka, di antara kelompok atau tentara pasukan tersebut bertanya kepada pasukan yang lain, hal fikum man ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-lailah, apakah ada di antara kalian yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi malam? Kemudian beberapa orang di antara kelompok tersebut menjawab, "Na'am, iya." Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Fayuftahu lahum." Maka dengan mimpi tersebut, dengan kedekatan tersebut, atau kedekatan orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk memberikan kebebasan dan memberikan keberkahan. Apakah berhenti di sana? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis Bukhari tadi, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah dari kalian yang melihat dalam mimpinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata di antara pasukan tersebut menjawab, saya dan saya dan saya. Ada beberapa orang yang melihatnya. Kemudian ditempatkanlah orang yang melihat tersebut dan Rasulullah menyampaikan fayuftahu lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya dan juga kebebasan yang sesuai dengan niat baik dari pasukan tersebut. Apakah berhenti di sana? Tidak juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan hadisnya, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian melihat dalam mimpi kalian orang yang mengikuti atau orang yang melihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang terbaik dari imam-imam yang pendahulu kita, yang telah mendahului kita, yang mengajarkan kita terhadap agama? Apakah ada di antara kalian yang melihat tersebut? Maka beberapa orang di kelompok tersebut mengatakan iya. Dan pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fayuftahu lahum. Maka dengan kedekatan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan atau memberikan keberkahan dan niat yang baiknya Allah luruskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, konteks dalam hadis tersebut memang dalam perang dan konteksnya dalam mimpi. Akan tetapi coba kita bayangkan seandainya kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedekatan kita dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedekatan kita dengan para a'immah, para imam, orang yang telah membimbing kita, sedekat itu. Bukan hanya zahir saja, akan tetapi batin. Mimpi bisa jadi sesuatu hal yang di luar dari kesadaran, di luar dari nalar kita. Oh, berarti seperti ini. Dan harusnya seperti itulah orang mukmin. Dekatnya dengan Rasulullah, dekatnya dengan sahabat Rasulullah, dekatnya dengan orang-orang yang pendahulu kita, mengkaji, meneladani, dan juga mengikuti dan mengagungkan apa yang telah beliau-beliau lakukan. Dan itu adalah bagian keimanan. Itu akan memberikan efek positif terhadap keimanan kita. Bahkan saking pentingnya hal tersebut, terutama yang kami akan bahas, ya, meneruskan dari yang dibahas oleh Maulana Syekh Hilmi yang telah panjang lebar menjelaskan tentang sirah atau sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ahmad dalam musnadnya menjelaskan, sekalipun hadis ini dipertentangkan oleh para ulama, hadis ini dhaif, akan tetapi mungkin ada alasan yang lain Imam Ahmad bin Hambal kenapa memasang hadis yang akan kami sampaikan ini, supaya orang mukmin yang datang setelahnya atau kita belajar bagaimana untuk berperilaku, bagaimana kita meneladani para sahabat. Dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ashabi kan nujum,
bahwasanya para sahabatku itu sebagaimana bintang, ya, bintang yang ada di langit yang menjadi patokan bagi para nelayan, bagi para musafir. Mungkin sebelum adanya teknologi yang kita nikmati sekarang, ya, zaman orang dulu itu senantiasa menggunakan bintang sebagai patokan dalam melakukan perjalanan atau maksud mereka. Ashabikan nujum aina bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Bahwasanya para sahabat itu posisinya dalam agama sebagaimana bintang. Dengan sahabat manapun yang kalian ikuti, yang kalian teladani, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayahnya kepada kita. Ya, kalau kita logikakan, tentunya bintang tidak semuanya terlihat seperti itu, ya. Hanya beberapa saja yang dapat kita amati. Dan seperti itu pula para sahabat. Sahabat jumlahnya berapa? Banyak. Ada yang mengatakan 111.000, ada yang mengatakan 144.000. Akan tetapi yang bisa kita amati saja, mungkin di sini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan dalam Usdul Ghobah itu sekitar 12.000. 12.000 para sahabat. Atau mungkin Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya hanya 4.000 saja yang bisa kita amati para sahabat. Bukan masalah tentang numeral atau tentang nomor-nomor tersebut, akan tetapi kata-kata yang harus kita tangkap dari sabda Rasulullah SAW tadi, bahwasanya siapapun dari sahabat yang kita jadikan teladan, maka itulah keselamatan kita di dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih jauh tentang sosok yang sejauh ini kita amati, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amir, atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal selama ini, khalifah pertama setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julukan As-Siddiq tersebut bukan julukan yang diberikan oleh manusia biasa, akan tetapi julukan yang diberikan langsung oleh syariat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jika syariat berbicara, jika syariat sudah melakukan statement, maka hal tersebut bukan merupakan hal yang sia-sia. Ada maknanya, ada manfaatnya bagi kita kalau kita faqih, kalau kita memahaminya. As-Siddiq. As-Siddiq adalah cerminan dari kesungguhan keimanan. Dan inilah yang bisa kita jadikan kunci dalam keimanan. Kalau seandainya kita lengkapi keimanan kita dengan kesungguhan, maka kita akan berada di level yang berbeda dalam keimanan. Bakar Al-Muzani mengatakan bahwasanya sabaqahum Abu Bakar bikathratis siyam wala shalah, bahwasanya Abu Bakar mendahului atau melampaui para sahabat lain bukan karena banyaknya salat. Ya, kalau kita perhatikan setelah Sayyidina Abu Bakar, ada umat Rasulullah SAW yang tiap hari sampai bahkan ya diantaranya membiasakan sholat 1000 rakaat. Ada yang 300 rakaat. Tentunya melampaui Sayyidina Abu Bakar, ya melampaui. Wala bikasratis shalah, wala bikasratis siyam, dan juga bukan karena banyaknya puasa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, kita banyak mengenal ya para sahabat yang lain yang melakukan puasa, dan banyak, bukan hanya satu ya, seperti Sayyidina Zubair bin Awam senantiasa berpuasa, senantiasa hari-harinya diisi oleh puasa. Akan tetapi Bakar Muzani menguatkan bahwasanya kelebihan Sayyidina Abu Bakar itu adalah dengan apa? Lakin bisyai'in waqara fi qalbi. Kelebihannya Sayyidina Abu Bakar itu dengan apa? Dengan keyakinan, kesungguhan yang ada di dalam hati beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, julukan tersebut ternyata bukan hanya satu-satunya julukan yang diberikan oleh Rasulullah atau diberikan oleh syariah Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada julukan yang lain. Ada yang mengenal?
Tsaniyasnain. Julukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Abu Bakar. Dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah menjelaskan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu. Kalau kalian tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menolong nabi kalian, maka kalian rugi, kata Allah. Kenapa rugi? Faqad nasarahu Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Salah satu bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua ketika melakukan hijrah. Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar. Ketika orang-orang kafir mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua. Tsaniyasnain. Ini yang akan menjadi pelajaran buat kita, yaitu yang pertama, tsaniyasnain. Salah satu dari dua orang. Kalau kita perhatikan, tsaniyasnain apakah kebersamaan atau kekompakan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW hanya terjadi pada saat itu? Ternyata tidak. Kita perhatikan, sebelum Islam, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah minum khamr. Dan begitu pula Rasulullah SAW. Sebelum Islam, Sayyidina Abu Bakar senantiasa menjadi apa? Menjadi tumpuan orang-orang untuk membebaskan utang-utangnya. Begitu pula Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar orang yang membersamai Rasulullah ketika hijrah. Dan Sayyidina Abu Bakar yang orang yang selanjutnya setelah Rasulullah yang berislam atau beriman. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Sehingga Rasulullah SAW menekankan dalam sebuah hadis, kuntu ana wa Abu Bakar fil jahiliyah kafarasail sibak. Bahwasanya saya dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan sahabat Abu Bakar dulu itu ketika jahiliyah itu diibaratkan seperti kuda balap. Senantiasa sekali-kali Sayyidina Abu Bakar di depan, Rasulullah di belakang. Sekali-kali Rasulullah SAW di depan dan Sayyidina Abu Bakar. Ada kompetisi, ada saling fastabiqul khairat, ada apa? Ada perlombaan dalam hal kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengakhiri hadis tersebut dengan apa? Fasabaqtuhu ilan nubuwati fattaba'ani. Akan tetapi saya yang duluan atau saya yang mendapatkan rezeki dalam hal kenabian. Tapi Abu Bakar langsung mengikutiku. Walau sabaqani ilaiha, seandainya, tapi Rasulullah memakai walau ya. Sebagaimana diungkapkan dalam bahasa, lau baik dalam Al-Quran maupun hadis, lau itu adalah pengandaian. Sesuatu hal yang mustahil terjadi ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya bisa jadi Sayyidina Abu Bakar ini atau sahabat Abu Bakar ini mendapatkan kenabian. Enggak. Karena Rasulullah SAW mengatakan dengan lau, bukan in li syak atau idza lil qarib, sesuatu hal yang dekat, bukan. Akan tetapi Rasulullah menggambarkannya walau sabaqani ilaiha lataba'tu. Kalau seandainya Abu Bakar itu memiliki hak untuk kenabian, maka saya pun ikut. Akan tetapi di sini bukan hal tersebut ya, bukan hal kenabian atau kemuliaan Sayyidina Abu Bakar yang harus kita ekspos atau yang harus kita perhatikan. Di sini bagaimana kita memilih orang yang satu frekuensi dengan kita terkait dengan kebaikan. Karena kalau kita memiliki komunitas atau orang-orang tertentu yang satu frekuensi, yang sama-sama semangat dalam menjalankan kebaikan dan juga peduli terhadap orang lain, maka orang tersebut akan memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Seperti itu. Itu pelajaran yang pertama. Bisa kita lihat salah satu diantaranya bagaimana Rasulullah SAW atau bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan Sayyidina Abu Bakar atau sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW dengan cara yang sama. Yaitu ketika kita mengutip surat An-Nur ayat 22, yaitu yang kisahnya sudah dijelaskan dengan begitu jelas dan lengkap oleh Maulana Syekh Hilmi, yaitu diungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu li qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu."
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Masih ingat mungkin para hadirin, para ustadz, bapak, ibu yang hadir di sini, bahwasanya ketika dijelaskan sebelumnya bahwasanya pernah ada kejadian tuduhan keji yang disampaikan kepada Sayyidah Aisyah yang melibatkan kerabat atau sepupu dari Sayyidina Abu Bakar yang bernama Mistah ibni Athathah, yang sebelumnya sepupu Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang fakir. Beliau muhajir, akan tetapi fakir, dan semua logistik dan keperluannya dipenuhi oleh Abu Bakar. Akan tetapi yang masalahnya beliau ikut serta dalam menyebarkan atau mengiyakan atas apa musibah atau tuduhan keji yang disampaikan kepada Sayyidah Aisyah. Tentunya ini dalam bahasa kita air susu dibalas air tuba gitu ya. Bukan air susu dibalas air keras ya, bukan ya. Air susu dibalas air tuba. Tapi kalau seandainya kita kebaikan-kebaikan kita dibalas dengan penghinaan dan fitnah, bagaimana respon kita? Tentunya marah. Tentunya kita akan menghentikan infak kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita terhadap orang tersebut. Ini namanya gak tahu diri katanya. Kalau seandainya hawa nafsu seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Sayyidina Abu Bakar sama dengan Rasulullah, yaitu apa? Dalam akhir dari ayat tersebut Allah mengatakan, Allah berfirman, "Falyafu wal yasfahu." Al-'afwu adalah apa dalam bahasa Arab? Tarkul mu'aqabah minadz-dzunub. Tidak menghukum atau tidak menyiksa karena kesalahan seseorang. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, maka dengan afun, anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan, maka kita tidak membalasnya. Namun afun ini masih ada kekurangannya. Afun ini kita bisa jadi memaafkan seseorang, akan tetapi kita menggerutu di belakang. Ya, harusnya kamu tuh tahu diri, saya memaafkan kamu, tapi hukum tetap berjalan. Itu mungkin bahasa sekarang. Itu namanya afun ya. Atau mungkin kita memaafkan, akan tetapi pas lagi kita kita ketemu sama orang diungkit-ungkit lagi. Itu namanya afun. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berhenti sampai di sini. Dilengkapilah dengan apa? Wal yasfahu. As-safhu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan apa? Adalah tarkul manni wa adamu dzikri dzullati li sahibiha, yaitu dengan tidak pernah mengungkit-ungkit kembali dan berlapang dada. Jadi seolah-olah tidak ada. Jadi tahapannya afun, kemudian as-safh. Ini adalah didikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara yang Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendidik Sayyidina Abu Bakar, yang kemudian dilengkapi dengan ayat tersebut yang pada akhirnya innallaha yuhibbul muhsinin. Itulah jalan menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita perhatikan kenapa Allah mendidik demikian? Bukankah ya fulan, bukannya kalau seandainya kita didolimi kita berhak untuk menjawab? Iya, kita berhak. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada kita untuk membalas. Dalam ayat yang lain, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau seandainya kalian dizalimi, maka kalian berhak untuk merespon kezaliman tersebut dengan kezaliman yang sama, akan tetapi dengan syarat yang sama. Akan tetapi perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Mau di mana kita tempatkan diri kita, mau di mana kita tempatkan keimanan kita. Sejatinya orang yang membalas keburukan seseorang dengan kekuatannya, sebenarnya dia telah meninggalkan balasan yang lebih sempurna. Kalau kita perhatikan, misalkan ada seseorang yang memukul kita, kemudian kita pukul balik, maka kita puas, tentunya puas. Tapi kalau seandainya ada orang yang memukul kita, tapi kita sabar, kita memaafkan, maka siapa yang mengasihi kita di saat itu? Adalah Allah. Allah lah yang akan membalaskan kezaliman orang tersebut
ya dikembalikan kepada orangnya. Dan atau Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kezaliman tersebut dengan sesuatu hal yang luar biasa. Karena ya kalau diperbandingkan tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, sedangkan kita sesuatu yang terbatas atau makhluk yang terbatas. Maka sejatinya ketika kita menyerahkan pembalasan itu kepada kita, kita telah meninggalkan sesuatu hal yang lebih mulia. Yaitu apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala di sisi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kita pilihan-pilihan untuk keimanan. Dan juga terkait Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentunya Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau sebagaimana mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Kalau kita melihat tafsirannya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata demikian, ya Abu Bakar, ketika engkau dizalimi oleh saudara engkau yang muhajir, yang engkau cukupkan logistik dan kebutuhannya, janganlah engkau buat dia tambah jauh. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat secara logika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau siksa lagi orang tersebut dengan perbuatan engkau atau dengan sumpah yang engkau lakukan untuk tidak memberikan keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan dia. Jadilah orang yang baik karena engkau adalah as-siddiq. Engkau adalah orang yang memiliki kemuliaan-kemuliaan, maka tak pantas bagi orang yang memiliki kemuliaan untuk membalaskan kezaliman orang lain dengan menambahkan kezaliman atau hukuman-hukuman lain. Cukuplah yang diterima oleh Mistah ibni Asasah yang menerima 80 cambukan. Cukuplah Mistah, ya, saudara engkau yang telah bertaubat. Dan tadi sifat al-asafhu, yaitu tidak mengungkit lagi, itu adalah cerminan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang, maka jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dibukakan lagi borok-boroknya. Itulah atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Tsaniyasnain, mendidik salah satu dari dua orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Kemiripannya di mana? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah, dengan perintah yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Rasulullah untuk memaafkan dan berbesar hati. Salah satu bukti bahwasanya Tsaniyasnain ini tidak hanya berhenti di gua saja, akan tetapi di berbagai hal atau berbagai macam urusan baik keduniaan maupun akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempurnaan iman adalah sebuah pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan beberapa level tingkatan bagi seorang hamba dalam membalas sebuah keburukan. Ada yang level yang terendah, al-iqab bil mithli, yaitu mengembalikan atau membalas perbuatan buruk orang lain. Ya, sebagaimana diungkapkan tadi ya dalam ayat An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum, jika kalian diserang, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka kalian memiliki hak untuk menyerang kembali dengan kekuatan yang sama. Level yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Level yang selanjutnya, seorang hamba ketika dizalimi oleh orang lain, dia bersikap kadhim, dia menahan amarahnya, menahan amarah atas segala sesuatu hal yang orang lain perlakukan kepada dia. Bagaimana diungkapkan di Ali Imran ayat 134. Level selanjutnya al-afu dan as-safhu yang tadi kita bahas selanjutnya. Dan level tadi adalah sebagai batu loncatan untuk mencapai level yang sempurna, yaitu adalah al-ihsan. Al-ihsan yaitu membalas kekejian apapun, kezaliman apapun dengan kebaikan, dan tidak membalasnya dengan kebaikan dengan kejelekan-kejelekan kepada orang tersebut. Bersikaplah tidak suka terhadap
kesalahan atau kekhilafan, tapi jangan bersikap tidak suka terhadap orang yang berbuat salah. Bencilah orang yang bermaksiat, bencilah kemaksiatan, tapi jangan membenci orang yang bermaksiat. Kritiklah sebuah pemikiran atau sebuah pendapat, tapi hargai orang yang berpendapat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya agama mengajarkan bagaimana kita bersikap, bukan mempertahankan karakter kita. Kadang dalam zaman yang modern ini, dewasa ini, karena kita sudah belajar psikologi, yang ada yang mengatakan bahwa psikologi dengan teori-teorinya, orang manusia ini katanya ada orang yang terbuka, ekstrovert, ada yang orangnya teliti, tekun, ada orangnya yang memang lemah lembut dan lain sebagainya. Dan akhirnya, pada akhirnya dengan konsep tersebut sehingga dia mempertahankan yang dinamakan atau yang diistilahkan ilmu psikologi, ya sudah, karena saya orangnya ekstrovert, saya tidak mau berusaha. Bukan seperti itu. Agama tidak mengajarkan demikian. Akan tetapi agama senantiasa mengajarkan para hambanya untuk bersikap sesuatu yang benar dalam kondisi tertentu sesuai dengan ajaran syariat atau sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita lihat, kita perhatikan bagaimana sosok Abu Bakar. Di satu sisi, atau banyak dikenal ya, kita mengenal beliau adalah orang yang rajulun baka ya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari ya, dan ini banyak dikenal oleh orang lain atau orang kita pun, bahwasanya bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang banyak nangisnya, gampang nangis gitu. Orangnya berhati lembut, sangat lemah lembut. Akan tetapi apakah kelemah lembutan ini berlaku sepanjang masanya? Tidak. Beliau bisa menempatkan hal-hal tersebut. Salah satu ya kejadian untuk yang membuktikan bahwasanya beliau itu banyak nangis ya, banyak hatinya begitu begitu lembut ya, ketika kaum musyrikin menyiksa para sahabat dan juga Rasulullah SAW di Mekah, sehingga muncullah ide untuk muncullah usulan untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia kalau dalam bahasa sekarang. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, dan Rasulullah mengizinkan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah. Maka berangkatlah Abu Bakar 1-2 hari menuju Habasyah. Ternyata di jalan bertemu dengan siapa? Ibnu Dighinnah. Ibnu Dighinnah adalah salah satu pembesar dari Habasyah ya. Salah satu pembesar dari Habasyah atau salah satu pembesar dari Ahbash. Bertanya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Mau kemana kamu?" "Saya mau pergi ke Habasyah karena kaumku senantiasa menyulitkanku, tidak memberikanku kesempatan hidup yang layak. Kalau saya beribadah, mereka senantiasa merecoki, mereka senantiasa mengganggu dan lain sebagainya." Melihat hal demikian, Ibnu Dighinnah, "Kamu ini adalah orang baik, kamu ini senantiasa memuliakan orang-orang, memuliakan tamu, membantu orang lain, dan misluka la yukhraj," dalam bahasa Arabnya, orang yang kayak seperti kamu ini tidak pantas untuk diusir. Fa'ajarahu, maka Ibnu Dighinnah ini menjadikan menawarkan istilahnya suaka kalau dalam bahasa sekarang itu. Menawarkan suaka kepada Abu Bakar, dan berangkatlah Abu Bakar dengan Ibnu Dighinnah ini. Suakanya diumumkan di hadapan kaum musyrikin, kaum Quraisy yang di Makkah pada saat itu. "Wahai orang-orang Quraisy, mulai saat ini Abu Bakar ada dalam suakaku. Jangan kalian mendekati dengan sesuatu hal atau mengganggu Abu Bakar dengan hal apapun, karena saya bertanggung jawab terhadap hal tersebut." Maka jadilah Abu Bakar menetap
di Makkah dan tidak jadi untuk hijrah ke Habasyah. Namun karena Sayyidina Abu Bakar ini adalah orangnya ahli ibadah dan orangnya tadi lembut ya. Ketika membaca Al-Qur'an pasti ini ya, pasti menangis. Pasti menangis. Dan tangisan tersebut ternyata menarik hati perempuan-perempuan kaum musyrikin, menarik hati anak-anak kaum musyrikin. Jadi melihat Sayyidina Abu Bakar, jadi kaum musyrikin merasa tidak nyaman. Banyak yang tertarik terhadap Islam. Maka dilaporkanlah hal tersebut terhadap Ibnu Diri. Nah, ini gimana nih? Orang yang kamu berikan suaka ini membuat masalah kepada saya. Ya. Kepada saya. Di akhirnya apa? Walaupun berhati lembut, tetapi dalam membela kebenaran, apa yang dilakukan Abu Bakar? Kalau memang demikian, kalau seandainya kamu memberikan pilihan kepada saya untuk meninggalkan kebiasaan saya dalam sholat dan juga dalam baca Al-Quran, tapi lihat, kelembutan hati itu seketika berubah menjadi sebuah ketegasan. Saya lepaskan suaka yang kamu berikan dan saya akan bertahan dengan suaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dan begitu pula kelembutan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu seketika berubah menjadi sikap pemberani dan ketegasan sebagaimana yang terjadi pada perang Riddah ya, di mana setelah ditinggal wafatnya oleh Rasulullah SAW, beberapa kabilah yang ada di Arab ya, Bani Fazarah dan beberapa kabilah-kabilah yang lain, mereka mengikrarkan untuk murtad. Ya, melihat hal tersebut, Abu Bakar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wallahi law mana'uni uqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum jami'an. Kalau seandainya mereka tidak mau mengeluarkan zakat yang sebelumnya mereka keluarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan perangi mereka semua. Padahal kita lihat, coba asbabul wurud tentang hadis tersebut, bahwasanya beberapa sahabat yang lain melunak dan tidak mau berperang atau memerangi kabilah-kabilah Arab tersebut. Bahkan Sayyidina Umar hampir menerima negosiasi mereka. Apa yang mereka negosiasikan? Yaitu dengan tidak memerangi mereka, hanya melaksanakan sholat tapi tidak melaksanakan zakat. Tapi lihat, Abu Bakar, seorang yang berhati lembut, seorang yang begitu lemah lembut, yang banyak tersenyum dan lain sebagainya, ketika melihat sebuah kemaksiatan berubah menjadi seorang singa, berubah menjadi singa yang tidak takut apapun, seorang yang berani, yang patut kita teladani. Bahwasanya di sini seorang mukmin jangan hanya terpaku karena ada anggapan dalam psikologi, oh kamu orangnya terbuka, ekstrovert, introvert, atau orangnya teliti, atau mungkin sanguin katanya, melankoli dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu-ilmu psikologi. Tidak seperti itu. Akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana kita bersikap, ya, sebagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Banyak hal yang bisa kita ambil dari Sayyidina Abu Bakar atau para sahabat yang lain. Fleksibilitas atau sikap yang menyesuaikan dengan kondisi ini diperkuat sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu pada surat Al-Hujurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Catat, di sini sikapnya apa? Tegas terhadap orang kafir yang memerangi. Tapi apakah ketegasan tersebut
hanya tegas saja, tidak bisa berubah atau menjadi keras kepada siapapun, tidak. Ternyata lanjutan dari ayat tersebut apa? Asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Sayyidah Aisyah menafsirkan kata-kata ruhama itu sangat mengasihi di antara mereka itu dengan apa? Bahwasanya sering sekali, ya, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, kata Sayyidah Aisyah, ketika saya di kamar saya, itu saya sering sekali menemukan bahwasanya Sayyidina Umar yang memiliki tinggi hampir 3 meter itu kalau udah nangis, kalau mendengar Al-Quran itu nangis katanya. Dan nangisnya itu didahului oleh Abu Bakar dulu. Abu Bakar nangis, Umar pasti nangis. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling tegas, paling tidak merasa takut terhadap musuh. Ya. Bahkan kalau Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu beberapa sirah menjelaskan bahwasanya di dalam di muka Sayyidina Umar itu sampai ada guratan hitam itu karena saking seringnya nangis. Tapi kelembutan hati tersebut ditempatkan dengan kondisi yang tepat. Ketegasannya ditempatkan pada kondisi yang tepat. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan dalam meneladani salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan dengan kita mendengar dan mengkaji dan juga mengikuti apa yang telah beliau lakukan dan laksanakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita dan semoga kita dipersatukan dengan beliau nanti di yaumul qiyamah. Aqulu qauli hadza, barakallahu li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.